Oke, nomor 21. Nomor 21 ini soal sulit tentang jarak berpapasan karena kalian belum familiar dengan soal-soal seperti ini. Tapi Nek Berana yakin nanti dengan banyak latihan pasti bisa. Nah, sebelumnya kita buat ilustrasi terlebih dahulu. Nah, ilustrasinya adalah berarti dia berangkat dari tempat yang berbeda, kemudian nanti akan bertemu di suatu titik. Ya, ini ilustrasinya. Di sini Andrew, ada dua nama ya, Andrew 12 km per jam. Dia berangkat pukul 07.58. Nah, kemudian pada pukul 08.13 ada Naufal. Nah, Naufal rata-ratanya kecepatannya 30 km per jam. Nah, berarti ada selisih waktu. Ya, langkah pertama ketika ada soal tentang berpapasan kita cari selisih waktunya, yaitu 08.13 dikurangi 07.58. Oke, kita lakukan pengurangan di sini. 08.13 07.58 kita kurang. Karena 13 dikurangi 58, maka kita pinjam 1 jam. Di sini nambah 60 menit. Berarti kita punya 0773 dikurangi 0758. Ternyata ketemunya 15 menit. Berarti selisih waktunya adalah 15 menit. Nah, selama 15 menit ini Andrew sudah berjalan naik sepeda dengan kecepatan 12. Berarti ada jarak yang sudah ditempuh Andrew. Nah, sudah ditempuh Andrew. Nah, yaitu 15 menit. 15 menit itu kita jadikan jam, berarti 15 per 60, berarti seperempat jam. Seperempat dikali, karena Andrew yang berangkat duluan, maka dikali dengan kecepatannya Andrew. Nah, 3 km. Berarti dia sudah berjalan sejauh 3 km. Nah, barulah Naufal berangkat. Berarti nanti jarak yang untuk dipakai berpapasan adalah sepanjang ini. Nah, berapa itu jaraknya? Karena jarak rumah Andrew dan Naufal adalah totalnya 8,6 km. Nah, karena si Andrew sudah berjalan 3 km, berarti yang di sini 8,6 kurangi 3, 5,6 km. Nanti yang dipakai untuk berpapasan. Nah, Naufal baru berangkat ketika Andrew sudah sampai di sini. Oke. Nah, sekarang kita mencari W berpapasan. W berpapasan yaitu jarak dibagi jumlah kecepatan, karena ada dua kecepatan. Jaraknya yang dipakai berarti 5,6. 5,6 dibagi 12 ditambah 30. 5,6 per 42. Supaya tidak bekerja dengan koma, nah berarti kita kalikan 10 saja semuanya. Berarti ini ada 56 per 420. Tinggal kita sederhanakan. Nah, ketemunya adalah 2 per 15 jam. Ini hasil penyederhanaan. Jadi waktu berpapasannya adalah 2 per 15 jam. Yang ditanya adalah jarak saat Naufal. Saat berpapasan dengan Naufal, Andrew telah menempuh jarak. Jarak yang ditempuh Andrew itu berapa setelah dia berpapasan dengan Naufal? Nah, pada jarak berpapasannya, karena waktu berpapasan 2 per 15, berarti kita cari dulu jarak pada saat Andrew berpapasan dengan Naufal. Nah, jarak Andrew berpapasan dengan Naufal berarti 2 per 15, karena yang ditanya Andrew berarti kali kecepatannya Andrew. Kemudian karena Andrew sudah berjalan berapa tadi? 3 km, berarti nanti masih harus ditambahkan dengan 3 km. Nah, kita sederhanakan saja. Dapat berapa ya? 1,6 ya. Ini kita sederhanakan, ketemunya 1,6 ditambah 3, berarti ketemunya 4,6 km. Nanti silakan dihitung ya, yang ini dihitung biasa. Kita sederhanakan, terus jadikan desimal. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, itu ya. Jadi langkah pertama mencari selisih, kemudian mencari jarak yang sudah berangkat duluan.
kita kurangkan jaraknya karena berpapasannya berarti dari tempat yang sudah jalan yang pertama tadi. Baru kita nyari W berpapasan, terus kita ke soal yang ditanya siapa. Karena yang ditanyakan jarak Andrew, berarti W berpapasannya dikali dengan kecepatannya Andrew ditambah karena Andrew sudah berjalan 3 km ditambah 3 km. Seperti itu ya. Oke, sekarang nomor 22. Ini soal mudah karena hanya mencari luas jajar ginjal. Tinggal nyari alas sama tinggi, selesai. Karena luas jajar ginjal hanya alas kali tinggi. Alasnya sudah jelas, ini segini 33, berarti segini 33 tambah 33. Nah, berarti alasnya 66. Tingginya hati-hati, tinggi itu harus tegak lurus. Nah, jadi bukan ini. Tingginya adalah 56. Ini hanya jebakan ya. Sehingga luasnya tinggal 66 kali 56 dibagi 2. Ketemunya adalah yang B. Nah, soal mudah. Maka kenapa Bu Rana sebut soal mudah? Karena memang mudah sekali. Nah, itu ya, seperti itu. Oke, sekarang 23. 23 ini juga sebenarnya mudah, tapi butuh ketelitian. Bangunnya berbentuk setengah lingkaran. Karena luas, berarti luas setengah lingkaran. Nah, setengah kali pororo. Po, R-nya berapa? Nah, 21 ini adalah D. Nah, berarti R-nya adalah 21 per 2, 21 per 2. Tapi ini tidak setengah lingkaran penuh. Dia ada berapa yang diarsir? Dari setengah lingkaran itu ada 1, 2, 3. 3 yang diarsir dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 bagian. Jadi masih harus dikali 3 per 5. Nah, kita sederhanakan lagi. Ketemu 11, ketemu 3. Selesai ya. 11 kali 3 kali 2, 1 kali 3 per 2 kali 2 kali 5. Berapakah ini? Nah, yang ini 20. Yang atas 2079. Di sini mintanya desimal. Gampang, 20 itu kan bisa jadi 100. Kita kali 5 saja, biar mudah. Nah, ini 100, ini 10.395. Nah, tinggal kita kasih 2 angka di belakang koma kan? 1, 2, jadi 103,95. Jawabannya yang A. Oke, soal mudah, setengah lingkaran tapi tidak penuh maka harus dikalikan 3 per 5 karena 3 yang diarsir dari 5 bagian. Oke, kita ke nomor 24. Nomor 24 ini soal cerita tentang bangun datar. Nah, kalau ada soal cerita seperti ini, kita buat gambarnya. Apa sih bangunnya? Bangunnya berbentuk persegi panjang. Berarti kita gambar dahulu bangun persegi panjang. Nah, oke, persegi panjang ya. Kita gambar persegi panjang. Nah, panjangnya 56, berarti di sini 56 meter. Lebarnya setengah dari panjangnya. Setengah dari, berarti setengah kali panjangnya 56. Nah, berarti lebarnya 28 meter. Oke, di sekeliling. Nah, sudah jelas nih. Sekeliling, berarti kita harus mencari keliling. Kelilingnya adalah 56. Kita tambahkan semua sisinya. Tambah 28, lalu tambah lagi 56, tambah lagi 28. Kita mengelilingi, berarti ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Berkeliling ya. Jadi 56 tambah 28 tambah 56 tambah 28. Kelilingnya adalah 168. Oke, terus jarak kan diberi tempat duduk. Jarak antar tempat duduknya 14 meter, ya sudah. Berarti 168 kita bagi dengan 14. Ketemulah dia 12 buah. Nah, jawabannya adalah yang D. Nah, ini sebenarnya soal mudah sebenarnya. Tapi kalau nggak digambar jadi soal yang rumit. Oke, nomor 24 soal mudah juga, hanya menyebutkan sifat bangun belah ketupat. Nah, kalau ada soal seperti ini, digambar bangunnya. Belah ketupat seperti apa sih? Oh, seperti ini loh. Belah ketupat semua sisinya sama panjang. Oke, nah di pilihan ganda ini masih ada soal ini ya.
Romawi 5. Nah, Romawi 5 ini loh. Ini ada Romawi 5. Wes jelas ini bukan karena tidak ada di sini Romawi 5. Ya. Nah, kita hanya tinggal memilih A atau C. Nah, sekarang untuk pertanyaan nomor 1, 4 sisinya sama panjang. Betul ya? 4 sisinya sama panjang. Oke, berarti betul. Terus yang kedua, diagonalnya sama panjang. Betulkah diagonal belah ketupat sama panjang? Nah, kalau kalian lupa, coba dilewati dulu. Nah, misal kalian lupa ya, diagonalnya sama panjang nggak ya? Coba kita lewati. Terus yang ketiga, memiliki 2 pasang sudut sama besar. 2 pasang sudut sama besar. Ini kan sama. Nah, terus yang ini sama. Berarti ada berapa pasang? Ada 2 pasang ya, berarti betul. 3 betul. Nah, sekarang kita yang keempat. Nah, memiliki 2 simetri lipat. Simetri lipatnya ada 2. Betul simetri lipatnya ada 2? Iya, betul. Yang ke sini dan ke sini. Nah, ya sudah, jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Nah, diagonalnya tidak sama panjang, karena kan begini toh. Nah, beda loh ya. Nah, satu panjang, satu pendek. Soal mudah, jadi harus betul. Nah, yang nomor 26. Nah, 26 ini termasuk soal sulit. Kenapa soal sulit? Karena atasnya bukan bangun balok atau kubus, tapi setengah tabung. Harus jeli melihatnya. Ingat ya, luas permukaan bangun yang menumpuk. Nah, itu bangun utama adalah bangun penuh. Bangunnya penuh. Oke, berarti baloknya balok penuh atau balok utuh. Nah, pulang ini kan petang langsung tidur. Nah, semua dikali 2. Oke, gitu ya. Yuk, kita cari yang balok utuh dulu. Balok utuhnya berapa ini? 28 panjang ya, kali 35 kali 2. Terus ini 28 kali 14 kali 2. Terus 35 kali 14 kali 2. Oke. Yang ini 1960, 784, 980. Oke, kita tambahkan. Ketemunya 3724. Nah, itu yang balok utuh. Terus dia ditempeli tabung. Nah, berarti ada bolongan. Nah, sekarang kalian perhatikan. Bolongnya ini tabungnya nggak bisa nuker. Maka karena tabung tidak bisa nuker, balok bukan lagi bangun yang utuh, tapi dibolongi oleh bagian bawah tabung yang berbentuk ini, segi 4. Nah, ternyata sisinya sama, dia berapa? 14. Ini juga 14. Ternyata dikurangi luas persegi, 14 kali 14. Nah, berapa dia? 35, 28. Nah, selesai ya, bawahnya selesai. Sekarang bagaimana dengan luas permukaan bangun setengah tabung? Nah, bangun setengah tabung ini, sebentar, biar tidak membingungkan. Brana hapus dulu ini ya. Nah, ya. Nah, di sini 14 kan, karena tandanya ini, tanda 1 kan berarti panjangnya 14, ini 14, ini 14. Berarti diameternya 14. Kemudian kalau diameter 14, R-nya 7, tingginya juga 14. Nah, karena luas permukaan setengah tabung, ingat kalau tabung itu kan pororo ditambah 2 kali ya, 2 kali pororo ditambah pudot. Ini ya. Nah, tapi karena dia setengah tabung, maka Brana pindah ke sini. 2 kali setengah pororo, pi-nya ini R-nya 7 ditambah setengah tabung, berarti setengah pudot. Nah, D-nya 14, T-nya 14. Ya, oke, sederhanakan. Ini 154, sederhanakan. Ini 11, ini 2, berarti 308. Ketemunya adalah 462. Nah, tinggal ditambahkan dengan 3528. Ketemunya adalah
3990. Jawabannya adalah yang A. Nah, itu ya. Jadi karena setengah tabung posisinya seperti ini, dia tidak bisa menukar bangun utama, maka bangun utama harus dikurangi dengan yang ditempeli dengan setengah tabung, yaitu bagian bawahnya 14 kali 14. Nah, berarti yang kita hitung tinggal luas permukaan setengah tabung. Ini luas permukaan setengah. Itu ya. Oke. Oke, sekarang nomor 27. Nomor 27 itu soal mudah, hanya menentukan banyak sisi dan titik. Bangunnya adalah dua bangun balok atau kubus itu ya, karena tidak ada tandanya, tapi dua bangun yang menumpuk. Oke, sekarang kita lihat banyak sisinya. Ingat ya, kita list satu-satu agar tidak ada yang terlewat. Karena sisi itu ada depan, belakang, 6 ya, kanan, kiri, atas, dan bawah. Oke, ya, sekarang kita ke sisi yang bagian depan. Bagian depan berarti yang ini 1, 2. Nah, ada 2. Oke, terus sekarang sisi yang belakang. Nah, sisi yang belakang berarti bagian belakang sebelah sana. Nah, tidak terlihat ya, tapi ini bisa nih, ini yang ini nih, 1, 2. Nah, ada 2 juga ya. Nah, terus sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebentar, kita hapus lagi biar terlihat jelas. Nah, sebelah kanan berarti karena ini jadi 1, maka sebelah kanan hanya 1. Begitupun dengan yang kiri, jika 1. Nah, terus sekarang yang atas. Sisi atas. Nah, sisi atasnya ada berapa? Kita lihat atasnya ya, 1, ya kan? Terus 2, terus yang sebelah sana 3. Berarti yang atas ada 3. Terakhir yang bawah. Nah, yang bawah hanya ini doang. Nah, 1. Terus kita jumlahkan. Ternyata total semuanya adalah 10. Jadi sisinya ada 10. Nah, sekarang bagaimana dengan sudutnya? Sudut lebih mudah lagi. Karena hanya menentukan titik-titiknya. Nah, titik-titiknya yang mana saja? Yuk, kita cek langsung dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata titik sudutnya ada 16. Nah, sudah kelihatan 10 dan 16. Kalaupun tadi kalian tidak menghitung sudutnya, kalian harus ini loh ya, jangan terbalik. Ini sisi dulu baru sudut. Karena di sini ada yang terbalik. Nah, jadi yang betul adalah yang D. Betul ya? Oke, sekarang nomor 28. 28 itu juga soal mudah karena hanya tentang koordinat. Sekarang bangunnya adalah belah ketupat. Kalau yang sebelumnya selalu trapesium siku-siku ya. Sekarang belah ketupat. Kita buat dulu kartesiusnya. Nah, untuk diagram kartesius ini sekalian harus menyiapkan kertas berpeta atau buku kotak-kotak matematikamu, silahkan dipersiapkan. Kalian membuat dengan menggunakan buku matematika yang kotak-kotak itu. Itu akan lebih akurat. Kalau Bu Rana menggambar seperti ini, nah ini kadang-kadang jaraknya tidak sama, jadi kadang-kadang tidak akurat. Makanya untuk nomor 28, silahkan kalian persiapkan buku matematika yang dalamnya kotak-kotak itu untuk membuat titik koordinat. Seperti itu ya. Oke, sekarang titik B terletak pada negatif 1,2. Negatif 1 berarti di sini ya. Negatif 1,2 berarti di sini. Nah, ini titik B. Kemudian titik C, negatif 2, negatif 1. Negatif 2, ini negatif 1 di sini. Nah, ini negatif 2, ini negatif 1. Yang D 1,0 di sini, 1,0. Ini C, ini D. Nah, karena koordinatnya ABCD, maka kita urutkan
A-nya belum ada, B ke C, C ke D. Nah, biar jadi belah ketupat, di manakah koordinat titik A? Kalau kita milih, kita lihat optionnya. 3,2 sekarang. 3,2 berarti di sini. Apakah dia akan membentuk belah ketupat? Di sini ya. Nah, kira-kira bentuk belah ketupat tidak? Tidak, karena agak mencong. Oke. Sekarang kalau 2,3 berarti ini bukan ya. 2 di sini, 3 naik. Nah, sekarang kalau di sini, apakah dia akan membentuk belah ketupat? Nah, ternyata iya. Nah, lebih tepat di sini. Kalau tadi kita milih yang A ngencong, ternyata A-nya di sini. Nah, ternyata jawabannya adalah yang B. Coba kita cek yang C. 0,-3. 0,-3 kan di sini kan nggak mungkin sekali, ya kan? Atau -3,0 ada di sini, ya jelas tambah tidak mungkin. Itu ya. Jadi 28 jawabannya adalah yang B. Kita ke nomor 29. Nah, 29 itu soal mudah, 30 juga soal mudah. 29 ini hanya soal tentang pencerminan. Nah, ada triknya kan kemarin. Silahkan kalian lipat kertasnya karena ini sumbu miring. Sumbu miring memang agak rumit ya. Kalau sumbu tegak sama sumbu mendatar kan lebih mudah. Nah, ini sumbu miring, maka kalian lipat saja kertasnya. Nah, yang C itu jelas kelihatan bukan toh, kalau dilipat kan ini yang ini sebelah sini, yang ini sebelah sini, kan nggak mungkin. Jadi yang C itu jelas pasti salah. Nah, yang B itu juga, mosok ini ketemu dengan pucuk ketemu dengan ini kan tidak mungkin. Nah, kemungkinan hanya A atau D. Nah, A atau D itu sama gambarnya. Bedanya di mana? Iya, ini jaraknya terlalu lebar. Ini kan pendek. Nah, jadi jawabannya yang D. Mudah sekali. Oke. Sekarang nomor 30. 30 itu juga mudah, hati-hati ya. Tinggi dan jari-jari, hati-hati. Kalau jari-jari yang berhubungan dengan lingkaran, kalau tinggi yang memisahkan dua lingkaran. Nah, ini tabungnya digambar miring. Ini untuk menjebak, hati-hati. 14 ini adalah karena dia memisahkan dua lingkaran, berarti tingginya. Sedangkan 28 adalah D. Nah, kalau D-nya 28, berarti R-nya 14. Disuruh nyari volume. Volume ya pororot. Pororot. Nah, karena pi-nya sudah diketahui, berarti 22/7 kali 14 kali 14 kali 14. Semuanya 14. Sederhanakan. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ini belakangnya beda semua ya. Nah, kalau kalian tidak ingin kehabisan waktu menghitung karena di situ belakangnya beda semua, maka kecuali 6 ya. Nanti kalau belakangnya 6 berarti harus menghitung. Tapi kalau bukan 6, tinggal pilih jawabannya. Oke, sekarang 2 kali 2, 4 kan? 4 kali 4, 16 kan? 16 kali 4. 6 kali 4 berarti 24. Nah, sing belakangnya 4 ki B. Mudah sekali kan? Tanpa harus menghitung lama. Ya, karena ini satuannya kebanyakan berbeda kecuali 6. Tuh ya. Jadi nih, kita kalikan satuannya. 2 kali 2 kan 4. 4 kali 4 kan 16. Nah, 16 kali 4 kan mesti belakangnya 4. Jadi jawabannya yang B. Cara cepat menghitung dan kita menghemat waktu. Oke, itu ya. 30. Sekarang kita ke 31. Ini Bu Ratna hapus dulu. Nah, 31 ini tentang luas permukaan. Volume bangun gabungan. Ini juga soal yang mudah karena hanya mencari volume balok dan volume kubus. Kenapa kubus? Karena ini ada tanda sisinya sama, rusuknya sama, jadi dia kubus. Mudah sekali kan? Bangun 1, Bangun 1, bangun 2. Bangun 1 adalah balok, berarti volumenya panjang kali lebar kali
tinggi. Nah, yang kita harus cari adalah ukurannya. Karena panjangnya ke sana sama dengan yang ke sana, sementara yang garis 2 ini adalah 3 kali garis 1. Padahal yang garis 1 panjangnya 6, berarti 6, 6, 6. Nah, berarti berapa 6 kali 3? 18. Berarti ini juga 18. Nah, jadi panjangnya 18. Lebarnya 18, tingginya adalah 6. Oke, yang ini jawabannya adalah 1944. Dan yang kedua, rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, berapa rusuknya? 6, berarti 6 kali 6 kali 6. Jawabannya adalah 216. Tinggal kita tambahkan, ketemunya adalah 2160 yang C. Oke, sekarang kita ke nomor 32. Ya, 32 ini soal membaca diagram, dan ini juga termasuk soal mudah sebenarnya. Tapi yang kita perlu lakukan pertama kali adalah, yang pertama kita harus tahu berapa banyak siswa yang nilainya 75, 80, 85, dan 90. Kenapa? Karena di sini dibagi menjadi dua, laki-laki untuk hitam, perempuan untuk putih. Nah, dari sini bisa dilihat, berarti yang siswa yang dapat nilai 75 ada berapa anak? Ya, 2 ditambah 1, jadinya 3. Untuk siswa yang nilainya 80, berarti 5 ditambah 1, ada 6. Oke, Brenda kasih lingkaran ya. Nah, untuk siswa nilainya 85, berarti 3 dan 4, totalnya adalah 7. 91, 3, berarti totalnya adalah 4. Baru kita ke sini sekarang. Yang A, rata-rata nilai praktik. Rata-rata, kalau mencari rata-rata itu terlalu lama, maka kita tinggalkan dulu. Sekarang kita ke pertanyaan yang B. Pernyataan yang B. Nilai tertinggi adalah 80. Apakah betul nilai tertinggi adalah 80? Padahal di sini masih ada 85 dan 90. Berarti nilai tertingginya adalah 90. Pernyataan yang B salah. Oke, setelah itu kita ke C. Modusnya 80. Betulkah modusnya 80? Kita perhatikan. Di sini yang dapat 75 3 anak, 6 anak, 7 anak, 4 anak. Apakah modusnya 80? Bukan, modusnya adalah 85. Nah, yang terakhir nih. Jumlah siswa kelas 6 ada 20. Betulkah siswa kelas 6 ada 20? Kita cek. Yang 75 3 anak ditambah 86 anak ditambah 857 anak, 90-nya 4 anak. Apakah betul ini 20? Kita cek. 9 tambah 7. 16 tambah 4, 20. Oh, betul. Ternyata pernyataan yang D itu betul. Berarti kita tidak perlu menghitung pernyataan yang A, karena sudah ada satu yang betul dan itu pasti benar. So, ada dua jawaban kan, kecuali kalau pembuat soalnya memang membuat dua. Tapi tidak mungkin kalau matematika pasti jawabannya hanya satu. Jadi yang betul adalah D. Tanpa kita perlu menghitung yang karena akan menghabiskan waktu kita. Kecuali kalau nanti pertanyaan yang D salah, oh ya wes, berarti jawabannya adalah yang A. Kita pun tidak perlu menghitung. Gitu ya. Oke, kita ke nomor selanjutnya. Ya, kita ke nomor 33. 33 ini tentang menafsirkan suatu data dalam diagram lingkaran. Nah, ini sebenarnya juga soal yang mudah. Langkah pertama adalah kita lihat apakah bentuknya derajat atau persen. Nah, ternyata bentuknya ini adalah derajat. Nah, ya. Lalu kita cari derajat semua di dalam lingkarannya ini. Di sini baru ada 72, 36. Nah, yang sudah pasti adalah lukis. Berapa lukis? Karena sudut siku-siku, berarti besarnya adalah 90 derajat. Oke, sekarang yang belum ada tinggal tenis meja dan sepak bola. Petunjuknya dari mana? Nah, ini ada garis lurus. Nih, garis lurus set.
Garis lurus berarti dia setengah, ya, setengah lingkaran. Setengah lingkaran besarnya adalah 180. Nah, berarti futsal dan sepak bola itu 180. Terus lukis, tenis meja, dan tari juga 180. Ya, kita cari sepak bola dulu. Sepak bola berarti 180 dikurangi 72, ketemunya adalah 108 derajat. Kemudian tenis meja, tinggal yang terakhir tenis meja, 180 kurangi 90 dikurangi 36. Nah, ketemunya adalah 54 derajat. Nah, langkah pertama ini ya, kita sudah menghitung semua derajatnya. Langkah kedua, apa yang diketahui setelah derajatnya semuanya ketemu? Ternyata di cerita tidak ada yang diketahui, tapi di gambar di sini ada sepak bola 30 siswa. Padahal sepak bola itu 108 derajat. Berarti 108 derajat itu 30 siswa. Nah, jadi 108 derajat itu 30 siswa. Berarti 1 derajatnya berapa siswa? 1 derajatnya berarti 30 per 108 siswa. Oke, seperti ini. Nah, ini boleh kita sederhanakan, boleh kita diamkan begitu saja, nggak masalah. Oke, sekarang yang ditanya apa? Berarti kita punya kata kunci 1 derajat itu 30 per 108 siswa. Yang ditanya adalah selisih, berarti nanti dikurangi. Selisih yang futsal dan tenis meja. Nah, berapa futsal? Futsal 72, tenis mejanya 54. Berarti 72 dikurangi 54. Ketemunya adalah 18. Nah, berarti untuk 18 derajat berapa siswanya? Ya tinggal kita kalikan. Nah, 18 dikali 30 per 108. Kita bisa sederhanakan. Sederhanakan ini kita bagi berapa? Misalkan 6 ya. 6 ini dapat 3, ini dapat 18. Ya, ini bagi 3 lagi. Ini dapat 6, ini bagi 6, ini dapat 5. Jadi ketemunya adalah 5 anak. Jawabannya adalah yang nah, seperti itu ya. Jadi untuk penafsiran diagram lingkaran, tentukan dulu apakah itu persen atau derajat. Setelah itu dilengkapi semuanya. Kalau persen dilengkapi semua persennya, kalau derajat dilengkapi semua derajatnya. Setelah itu cari kata kuncinya. Di sini kata kuncinya sepak bola 30. Ya sudah. Berarti 108 derajat itu 30 siswa. Kita cari 1 derajatnya. Kalau kita tidak kesulitan untuk membagi, maka kita tuliskan apa adanya aja ya 30 per 108. Tinggal apa yang dicari, nanti tinggal dikali dia. Gitu ya. Oke. Selesai untuk nomor 33. Sekarang kita ke nomor 34. 34 ini juga soal mudah karena hanya membaca diagram dari tabel yang sudah ada. Nah, sekarang kita cek ya. Di sini ada nilai 78, 82, 85, 92, 100. Dan setiap nilai ada 2 data. Nah, ini 5A4, 5B3. Yang 5A adalah, yang 6A, maaf, 6A itu diwakili oleh garis hitam, kemudian 6B diwakili oleh garis abu. Nah, tinggal kita cek. Yuk, satu-satu. 78, 43. Kita cek pernyataan yang A. 43, betul ya? Oke, betul. Yang A betul. Kemudian yang B. Yang B juga 43, betul ya? Oke. Yang C. Yang C juga 43, betul. Yang D juga 43, berarti masih betul semua. Oke. Terus, yang 82. Yang A, 5 dan 7. Nah, ini sudah terlihat salah karena ini 6 ya, harusnya 7. Berarti A jangan dipilih. Terus yang ini B, 5, 7, betul ya? Kemudian yang C, 5, 7, betul. Kemudian yang D, 5, 7 juga betul. Nah, kita sudah mengeliminasi satu jawaban. Oke, kemudian yang 85, 76. Berarti yang A nggak usah dicek lagi karena sudah salah. 76, kita cek yang B. 76, betul ya yang B. Yang C, 76, betul lagi.
Yang D 76, betul lagi. Oke, sekarang kita ke 92. Yang B 54, betul ya. Yang C 45, keliru ini, yang C terbalik dia, tidak usah dipilih. Yang D 54, betul lagi. Nah, tinggal terakhir penentunya 34, yang B 34, kemudian yang D 23. Nah, salah ya, sudah, jawabannya adalah yang B. Nah, semudah itu. Oke, sekarang nomor 35, juga hanya membaca, tapi kali ini diagramnya lingkaran. Masih ingat? Tidak perlu menghitung, kita tinggal mengurutkan. Semua persentasenya sudah ada. Ya, tinggal kita urutkan. Urutkan mau yang terbesar atau terkecil, bebas. Kita urutkan terbesar aja ya. Kita urutkan banyak siswanya dulu. Oke. Yang paling besar adalah sepak bola. Terus, nomor 2 siapa? Badminton. Nah, terus nomor 3, oh maaf. Nomor 2 harusnya voli ya. Voli. Nomor 3 baru badminton. Nomor 4, tari. Dan yang terakhir tenis meja. Nah, oke, banyak siswanya sudah kita urutkan. Sekarang kita mengurutkan persentasenya. Di sini ada 20%, 25, 15, 10%, 30%. Berarti yang paling banyak adalah 30%. Kita pasangkan dengan sepak bola. Setelah itu 25% kita pasangkan dengan voli. Kemudian 20% kita pasangkan dengan badminton. Kemudian 15% kita pasangkan dengan tari, yang terakhir tenis meja 10%. Nah, itu ya, kita sudah mengurutkan banyak siswa dan mengurutkan persentasenya. Tinggal kita cek ke pilihan ganda, mana yang sepak bolanya 30%. Nah, yang A itu jelas salah, sepak bolanya enggak 30%. Yang B betul, C betul, yang D betul. Oke, sekarang yang voli, A itu nggak usah dilihat lagi berarti. Volinya harus 25%. Yang B, volinya 25% betul, C betul, D betul. Oke, sekarang badminton 20%. Yang B, badminton 15%. Salah, tidak usah dipilih. Yang C, badmintonnya 20% benar, D, badminton 20% betul. Oke, tarinya 15%, yang C tarinya 10%, salah. Ya sudah, jawabannya pasti yang D. Semudah itu ya. Jadi, tidak perlu menghitung karena akan menyita banyak waktu kita. Oke, nomor 36. Nomor 36 ini juga soal mudah karena hanya mencari rata-rata data acak, rata-rata. Kita tinggal menjumlahkan semua datanya. Ini dijumlahkan. Nah, silahkan jumlahkan dengan teliti, dengan hati-hati. Akan bertemu jawabannya adalah 996. Tinggal kita bagi dengan banyaknya data, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12. Berarti 996 kita bagi dengan 12. Ketemunya adalah 83. Jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu ya. Nomor 37. 37 ini soal yang sedikit agak sulit ya, karena kalau biasanya kita hanya mencari banyak anak yang memperoleh nilai di atas atau di bawah rata-rata, sekarang kita diminta mencari persentasenya. Nah, jadi langkahnya hampir sama, tapi ada satu langkah tambahan, yaitu mencari persentasenya. Ya, yang pertama dilakukan sama seperti biasanya, kita mencari rata-rata dulu. Ya, kita cek dulu berapa anak yang nilainya 74. Ternyata ada 2. Kemudian yang 78 ada 4, yang 82 ada 5, yang 88 ada 6, dan yang 94 ada 3. Nah, kita tinggal mengalihkan. 74 kali 2, kemudian 78 kali 4, 82 kali 5, 88 kali 6, 94 kali 3. Kita kalikan semua, nanti hasilnya kita jumlah. Yang ini 148,
312, 410, 528, 282. Kita jumlah hasilnya 1680. Oke, kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data adalah 2, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 3. Ini ada 20 anak. Berarti rata-ratanya adalah rata-rata 1680 dibagi 20. Temunya adalah 84. Nah, rata-ratanya 84. Berarti karena yang ditanya adalah yang di atas rata-rata, karena rata-ratanya 84, berarti yang di atas rata-rata ini di bawah, ini di bawah, ini di bawah kan? Berarti yang di atas rata-rata adalah nilai 88 ada 6 orang dan 94 ada 3 orang. Totalnya ada 9 anak. Nah, biasanya kita langsung 9 anak, tapi di sini yang ditanya adalah persentase. Berarti kita cari persentasenya sekarang. Persentase. Karena anaknya ada 9, padahal total anak ada 20, berarti 9 per 20. Tinggal kita kalikan 100%, karena persentase. Kita sederhanakan nolnya. Kemudian 10 dibagi 2, ini 1, ini 5, kita tinggal kalikan 9 kali 5, 45%. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, itu ya. Jadi karena ada satu tambahan lagi, maka soal yang sedang ini menjadi sulit. Karena ada satu langkah lagi yang harus dilakukan. Nah, sekarang nomor 38. Nah, ini soal cerita tentang rata-rata. Nah, ada rata-rata. Nah, di sini ketika kalian menemukan ada rata-rata dan banyak siswa, kalian langsung mengalihkan saja. Dari kalimat pertama berarti 14 kali 35. Untuk 14 siswa, rata-ratanya 35 kilo. Kita tinggal kalikan, berarti 490. Sebelum ditambah Adi dan Rina, nah, berarti ada 2 orang yang belum masuk kan? Karena sebelum ditambah Adi dan Rina. Berarti yang tadinya 14 siswa, karena Adi dan Rina belum masuk, berarti berkurang 2 anak. Nah, 14 berkurang 2 anak, berarti tinggal 12 anak. Sebelum ada Adi dan Rina, berarti ketika dia 12 anak, rata-ratanya 33. Berarti tinggal kita kalikan 12 kali 33. Temunya 396. Nah, dari sini kan ada selisih. Ini sudah ada Adi dan Rina, yang ini belum ada. Berarti kita bisa tahu jumlah berat badan Adi dan Rina. Berapa? Jumlah berat badan mereka 94. Yaitu dengan cara mengurangkan 490 dengan 396. Nah, yang ditanya berat badan siapa? Adi. Adakah petunjuk lain di sini? Ada di sini. Adi 8 kilo lebih berat. Nah, kan? Karena dia lebih berat, berarti Adi bisa kita cari dengan cara menambahkan 94, karena Adi lebih berat 8, berarti ditambah 8, dibagi dengan, karena 94 ini adalah berat badan 2 anak, berarti kita bagi 2. Nah, ketemunya adalah 51 kilo. Jawabannya yang B. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau soal cerita tentang rata-rata, langsung kalikan aja rata-rata dengan banyak anaknya. Dan hati-hati, setelah ditambah atau sebelum ditambah. Nah, kalau sebelum berarti dia masih anaknya 12. Kalau setelah berarti nanti anaknya jadi 16. Seperti itu ya. Oke, 2 nomor terakhir 39 dan 40. 39 ini soal mudah, 40 juga soal mudah. Urutannya memang berbeda ya dengan kemarin TO Kabupaten 1 dan TO K3S ini ya. Karena nomor 40 kan kalau yang kemarin itu tentang persentase itu ya, banyak anak yang diagram batang tadi yang 37, jadi sekarang malah yang 37 yang nomor 40, yang harusnya di nomor 40 jadi nomor 37, tapi nggak masalah, hanya nomornya dibolak-balik saja.
Oke, sekarang nomor 38. Nomor 38 sama 40 ini hanya mencari 39 dan 40 maaf, hanya mencari modus. Kalau 39 data acak, 40 data tabel. Ya. 39 ya tinggal kita cek aja pilihan gandanya. Oke. Yang nilai ukuran sepatunya 39, ada berapa anak? Kita cek. 1 2 3 4 5 6, ada 6 ya. 1 ya ada 6. Nah, terus yang nilainya 38 ada berapa? 1, kemudian 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, yang nilainya 37, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7. Sekarang terakhir, 36 ini menentukan apakah 36 ini lebih dari 7 atau kurang dari 7. Kita cek yuk. 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7. Adakah yang terlewat? 7. 7 ya? Oh, 8. Nah, ternyata ada 8. Ya, sehingga modus datanya adalah 36 karena dia ada 8. Nah, jadi nggak usah repot-repot ngitung 40. 40 nggak ada di pilihan ganda. Ya, terakhir untuk nomor 40 kita cari modus, karena modusnya nilai lele bal gurame berarti kita jumlahkan ke sana. Kita jumlahkan semua. Nah, untuk gurame berarti 60 tambah 70 tambah 60 tambah 65 tambah 50 tambah 60. Ketemunya adalah 365. Untuk lele kita jumlahkan ke sana juga, ketemunya adalah 375. Untuk nila ketemunya 340. Untuk bawal 345. Ya, tinggal kita cari mana yang terbanyak. Ternyata yang terbanyak adalah lele. Jawabannya adalah B. Oke, terakhir untuk paket SDSN 1 selesai. Silahkan kalian pelajari kembali, kuasai soal-soal mudah dan sedang. Ya, karena soal sulit kadang-kadang susah diprediksi. Kalau yang ketiga TO ini soal sulitnya masih bisa diprediksi loh, karena berkisar tentang yang pertama rata-rata, kemudian grafik. Nah, itu sebenarnya masih bisa. Ya. Tapi yang jelas yang pertama kalian harus dikuasai adalah soal mudah dan soal sedang. Silahkan kuasai dan harus betul karena nanti akan menjadi tabungan nilai buat kalian. Oke. Sampai di sini semoga sukses di TO yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.